A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kesempatan kepada kita walaupun secara online untuk dapat bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan dapat melaksanakan tugas dakwah, tugas mulia kita di tempat kita masing-masing. Pertama sekali, ucapan penghormatan saya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Yaksyallah Mansur MA sebagai Imamul Muslimin yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya di dalam konferensi ataupun acara pada tahun ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai tugas kita semua. Dan juga kepada para ustaz dan ustazah yang telah bergabung dan telah bersama-sama kita duduk di sana, di sini, dalam rangka tiada lain kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, hadirin hadirat rahimakumullah. Tema umum kita pada hari ini adalah memperkuat ukhuwah dan ekonomi menuju pembebasan Al-Aqsa. Namun judul yang diberikan kepada saya, perjuangan dakwah Islam era milenial di Australia. Agar tercover tema umum itu, saya robah sedikit bahwa tema ataupun judul yang insya Allah akan saya sampaikan, Challenges of Islamic Dawah in Australia, Unity, Economy and Technology. Sehingga tercover kedua tema besar dan juga judul yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya membagi kepada 3 hal. Yang pertama adalah tentang unity, tentang persatuan dan perpecahan. Sebenarnya tidak hanya di Australia, ini adalah sudah menjadi peringatan kepada kita. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita awal-awal lagi bahwa orang Yahudi terpecah kepada 71 golongan, orang Nasara kepada 72, dan kepada kita 73 golongan. Jadi fenomena perpecahan ini di akhir zaman ini demikian banyak. Di antaranya penyebab perpecahan yang pertama adalah kurangnya kepahaman terhadap dinullah. Pemahaman terhadap dinullah, terhadap agama Allah tidak komprehensif. Dan yang kedua, kurangnya tertarik untuk mengikuti ilmu keislaman. Dan yang ketiga, terjadi ta'assub terhadap kelompok dan gurunya masing-masing. Dan yang keempat adalah ilmu yang sudah hilang barakahnya. Dari keempat hal tersebut yang merupakan fenomena umat Islam, perpecahan yang terjadi tiada kira termasuk juga di Australia. Maka tidak jarang kita melihat di Australia di sini masjid-masjid masing-masing didirikan oleh komuniti di mana negaranya masing-masing. Dan itu memang tidak salah. Namun untuk mencapai tujuan
keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus kesampingkan latar belakang kita, harus kita kesampingkan golongan-golongan kita, dan harus kesampingkan daerah-daerah kita. Yang kita tuju adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'assub yang saya maksudkan di sana adalah ta'assub dengan membabi buta. Membabi buta memperjuangkan ataupun memihak kepada golongannya sendiri, sama ada itu masih komitmen terhadap Islam atau tidak. Sementara Islam itulah agama yang syumul, agama yang luas, dan agama yang fleksibel. Maka Rasulullah SAW berpesan bahwa kita harus asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jangan dibalik. Kita lebih tegas kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ketidaksepahaman kepada kita daripada kepada orang-orang yang berlainan akidah dengan kita. Mudah-mudahan di Australia di sini memang hal itu tidak terjadi, dan mudah-mudahan juga di mana-mana kita harapkan supaya ada perubahannya. Kemudian di antara penyebab hilangnya barakah daripada ilmu pengetahuan, pengetahuan dinullah, agama Allah itu adalah tidak ikhlas, kurangnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kita perlu sehelai sertifikat untuk mendapati ilmu, sehingga sertifikat itu, apakah S1, S2, S3 dan sebagainya, itu sepertinya itu adalah level daripada keilmuan. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak terbatas, bukan itu levelnya. Levelnya adalah selain daripada kita memahami ilmu agama, memahami ilmu yang ada, tapi juga kita punya komitmen untuk melaksanakan dan beramal sesuai dengan ilmu yang kita dapati. Yang kedua, menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari wawasan atau popularitas. Sementara banyak, terutama di negara-negara barat seperti Australia, kita lihat banyak para ahli-ahli agama, bahkan mereka adalah orientalis, paham terhadap agama tapi tidak mengamalkan. Yang sangat kita sayangkan adalah kalau itu terjadi di kalangan kaum muslimin dan muslimat itu sendiri. Yang ketiga adalah kurang beradab dalam menuntut ilmu, kurang ta'zim kepada guru. Tatkala kita kurang ta'zim kepada guru, kemudian kurang beradab dalam menuntut ilmu, karena ini adalah ilmu Allah, maka ilmu itu tidak akan berbekas di dalam hati. Apatah lagi itu adalah untuk mendapatkan keistiqamahan kita di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Banyak orang memberikan pendapat tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Di dalam seminar-seminar, di dalam konferensi-konferensi, dengan begitu tegas mengungkapkan, menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya itu adalah tidak didasari dengan ilmu yang akurat, dan apalagi dengan ilmu dinullah itu sendiri. Maka tidak segan-segan siapa saja dia, apakah dia yang memang terlibat dalam political practice ataupun dia dalam pemerintahan, mereka berani menyampaikan dengan menggunakan embel-embel Islam, sesungguhnya itu tidak berdasarkan agama yang sesungguhnya. Kedua adalah dari segi ekonomi, khususnya di Australia, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pada tahun 2020 yang lalu, kemiskinan di Australia ada 3,2 juta, persentasenya sekitar 13,6%. Ini adalah jumlah daripada hasil penyelidikan yang baru dilakukan tahun yang lalu. Namun yang sangat menyedihkan, perbedaan yang sangat signifikan di antara Muslim Australia dengan penduduk Australia yang lain. Pekerja-pekerja Muslim Australia hanya 31,4%, sementara masyarakat penduduk Australia secara umumnya adalah 46,8%. Dan penelitian yang terakhir pada tahun 2021 di Melbourne Institute
Mereka mendapatkan hasil penelitiannya, income daripada masyarakat Australia per minggu, pendapatan per minggu oleh seorang itu $426.30. Kalau keluarga 895.22 per minggu. Untuk satu keluarga 2 orang anak. Artinya apa? Kalaulah untuk keluarga yang 2 anak, dia mendapati 1091.50 sen per minggu. Ini adalah batas kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan daripada pemerintah Australia, manakala income pendapatan keluarga yang punya anak 2 1091 per minggu, maknanya adalah 4.000 sekian dalam sebulan, atau kurang lebih 40 juta rupiah sebulan ke bawah, itu dianggap miskin, dan itu adalah kewajiban daripada pemerintah Australia untuk memberi bantuan kepada keluarga tersebut. Dan mudah-mudahan kepada kaum muslimin yang ada di Australia dan juga di mana saja dapat memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi umat. Tidak ada jalan lain terkecuali adalah kembali kepada sistem ekonomi syariah. Dan alhamdulillah, kita di Ashabul Kahfi Islam Center sudah melakukan edukasi tentang pelaksanaan ekonomi syariah. Bahkan kemarin kita melaksanakan bagaimana mengatur finansial ekonomi menjadi keluarga yang sakinah. Karena selama ini kita yang biasa di dalam masyarakat kita, keluarga sakinah, bagaimana mengatur keluarga di antara suami dan istri menurut hukum-hukum Allah, menurut finansial yang hanya terbatas hukum-hukum fikih. Namun dengan ada pelaksanaan bagaimana mengatur finansial ekonomi menjadi keluarga yang sakinah, itu akan lebih dapat menyelesaikan persoalan kita. Dan Australia, sistem ekonomi kapitalis di Australia memang itu tidak memihak kepada kaum du'afa, memihak kepada pasar. Oleh karena demikian, mari di sini juga kepada semua kita yang dapat mendengar ini, dan terutama negara-negara seperti di Indonesia yang mayoritas muslim, maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan-kebijakan atau kanun-kanun yang dilaksanakan itu sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir yang merupakan puncak daripada tema yang akan saya sampaikan adalah dakwah di era digital. Dakwah di era digital kita pahami adalah bahwa masyarakat ataupun para pemuda yang milenial, dakwah-dakwah yang disampaikan secara one way dakwah mungkin itu tidak terlalu mendapat respon yang baik oleh mereka. Dakwah yang diinginkan oleh kaum milenial itu yang simple, karena mereka sudah ada guru lain. Kalau untuk mengetahui hukum-hukum fikih, untuk mengetahui hukum-hukum di dalam bagaimana melaksanakan ibadah, itu mereka cukup membuka Google dan cukup bertanya kepada Syekh Google. Tidak tertarik untuk mendengar dan belajar, apakah lagi itu belajar seperti sistem kita berhadapan dengan guru-guru kita. Padahal disitulah terdapat keberkahan dalam ilmu kita. Dan mereka juga mau instan, mau semuanya mau cepat, sehingga pesantren juga ada pesantren kilat. Semuanya ada yang kilat, yang penting cepat. Dan mereka juga tidak mau bertele-tele. Oleh karena demikian, bagi anak-anak milenial terutama adalah yang di Australia ini, kita kena paham, para ustaz dan ustazah, para guru-guru kita harus memahami secara lebih sempurna dengan metodologi, dengan era digital ini, dapat menggunakan yang memang sangat dapat diterima oleh mereka dengan tidak ada alasan tidak mengikuti pendidikan-pendidikan agama. Alhamdulillah, kita di Ashabul Kahfi di sini, tatkala terjadi lockdown, tatkala terjadi COVID kemarin itu, semua kelas kita tidak bisa face to face, maka alhamdulillah
sampai hari ini kita masih melakukan dan mempertahankan pengajian-pengajian yang sifatnya online, baik melalui Zoom, Twitter, dan seterusnya. Dan model dakwah yang harus disesuaikan untuk mengajak para milenial ini ada beberapa cara yang hanya punya beberapa karakteristik dakwah. Bagaimana menanamkan adalah sifat-sifat atau nilai ketuhanan, tauhid, atau disebut dengan Rabbaniyah, yang itu sangat penting bagi kami di Australia dan begitu juga di negara-negara yang mayoritas Muslim. Karena kita tengok dan kita lihat hampir setiap minggu ada yang kembali, kami tidak menyebutkan masuk ke dalam agama Islam, tetapi menyebutkan adalah kembali, revert to Muslim. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap orang itu adalah lahir, setiap bayi yang lahir itulah fitrah. Fitrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Dari mana kita mengetahui fitrah itu Islam? Karena lanjutan daripada hadis itu, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Oleh karena demikian, maka sangat-sangat penting bagi kami di sini. Saya pikir juga bagi semua kita, tidak terkecuali termasuk di Indonesia, karena banyak sekali hal-hal yang dapat menjejaskan akidah kita, seperti apa yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Dan itu juga terlepas ada pro dan kontra, apa yang dilakukan itu, adakah itu bertentangan dengan akidah Islamiyah atau tidak. Yang kedua adalah syumuliyah, komprehensif. Metode yang kita gunakan komprehensif. Kita tidak hanya datang kepada anak-anak milenial itu dengan membawa pengajian-pengajian secara hanya agama sahaja, tetapi kita boleh masuk di dalam alam mereka, dalam kegiatan mereka, dan sehingga dia paham bahwa Islam adalah memang mengatur seluruh aspek kehidupan. Memang demikian, Islam mengatur seluruh aspek yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Muasirah, dengan model, dengan cara-cara yang elegan, yang dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan kondisi mereka yang objektif akhir-akhir ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada semua kita yang mengikuti acara ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari Ashabul Kahfi Islamic Center, yang merupakan sebuah organisasi, sebuah Islamic Center yang telah hampir 30 tahun melakukan dakwah di sini, kita selalu mengharapkan bantuan dan bimbingan daripada guru-guru kita, daripada ustaz-ustaz kita, baik secara online ataupun secara onsite kalau nanti sudah dibuka. Karena bagaimanapun ayat surat Al-Imran ayat 104 yang saya bacakan pada permulaan itu, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, itu tidak sembarangan. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu menjadi segolongan yang menyuruh umat manusia kepada kebenaran. Bagaimana status kita? Status kita ataupun level kita untuk mampu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, walaupun tidak salahnya oleh sebagian anak-anak milenial, mereka berpegang balighu anni walau ayat, sampaikan sampaikan apa yang kamu dapat daripadaku walaupun itu seayat. Memang itu tidak salah. Yang salah adalah kita tahu satu menyampaikan 10. Oleh karena demikian, kepahaman wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair itu adalah bagaimana kita encourage, bagaimana kita mempelajari agama, tidak hanya mempelajari pada tempat-tempat yang formal, tetapi kita perlu melakukan talaki kepada guru-guru kita. Alhamdulillah, karena sistem sekarang kita boleh online, kita boleh kapan saja, di mana saja melakukan. Dan alhamdulillah kita juga di Ashabul Kahfi dengan melakukan program-program yang jarak jauh macam begini untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan daripada ustaz-ustaz kita. Saya kira inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri
dan mudah-mudahan informasi ini juga menjadi lebih semangat kepada kami untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada tujuan kita, Idul Islam wal Muslimin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.